terdengar, Bu. Suaranya terdengar jauh atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Oke. Sebentar, saya share screen dulu. Ini tadi saya mengubah PDF ke PPT kok dia jadi tampilannya aneh gini ya. Apa yang perlu diubah desain? Ini bukan desain ya. Yuk. Nah, dia jadi kayak gini ya. Ya udahlah gitu. Paling jadi aneh aja, saya nggak ini ya, agak lucu gitu melihat slide ini. Kan biasanya slide-nya itu apa ya, ukurannya kan dia melebar ke kanan gitu ya. Ini kok ngelebarnya ke bawah, ada yang salah apa? Saya tadi coba convert PDF to PPT ya, jadi kok malah begini. Ya wis lah, coba kalau misalnya saya bentuk slideshow gimana nih bentuknya lah. Jadi gini ya, terlihat aneh mungkin ya. Ini loh maksudnya, kok ininya ada embel-embel ini ya. Ada yang tahu mungkin gimana nih caranya ubah ini. Reset the posisi. Oh coba ya, reset the position. Tapi kok reset nggak bisa semua ya. View ini enggak ya. Review bukan preview ya rasanya ya. Design transition. Udahlah. Saya kayaknya gaptek yang beginian ya. Loh, ini kok jadi kayak gini? Jadi saya mencet apa nih? Ya udah, oke. Rasanya tadi nggak kayak gini ya. Fundamental of biochemistry-nya rasanya. Coba kalau kita set. Apa ini? Nah, harusnya kayak gini ya. Ya udahlah, kita pasrah aja. Oke, yang beginian. Oke, saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke, silakan ya yang belum menuliskan daftar hadirnya, boleh kamu menuliskan daftar hadirnya ya. Pakai format ngikutin aja teman-temannya. Nah, nanti ini kan kerekam, maksudnya pesannya nanti bisa saya record gitu ya. Nanti akan saya masukkan secara manual untuk daftar hadir kalian. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, nanti jangan lupa ya nak ya, untuk yang menggunakan laptop. Bentar. Nah, untuk yang menggunakan laptop nanti saya minta tolong kalian untuk mengambil screenshot layar ya ketika saya mengajar untuk laporan, tapi diusahakan bagian yang bawahnya itu ya, yang tertera tanggal sama jamnya itu nanti kelihatan. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Kalau yang kemarin kita sudah membahas bersama-sama ya pengantar kuliah SFB gitu ya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana air itu dia bisa memegang peranan penting ketika dia ada di dalam sel kita ya. Dan kita juga kemarin sudah melihat bagaimana sih interaksi antar molekul yang bisa
dihasilkan ketika molekul atau ketika air dia berinteraksi dengan molekul-molekul lainnya yang memiliki ciri khas tertentu ya, misalnya berdasarkan keponarannya atau berdasarkan kemampuannya dia untuk bisa berikatan hidrogen. Backsound di belakang saya terdengar nggak? Tidak, Bu. Oh enggak, oke aman ya. Ini saya lupa nih. Ini saya kan masih WFH ya. Kemudian saya di kosan dan kosan saya itu dekat dengan masjid. Dan kalau setiap hari Jumat siang itu selalu ada acara pengajian ibu-ibu. Nah, jadi backsound-nya ini kedengeran ya, mereka lagi ngaji. Oke ya, kita lanjut lagi. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan perkuliahannya, yaitu kita akan membahas tentang asam amino ya. Kita akan melihat nanti bagaimana sih asam amino itu gitu ya, strukturnya seperti apa, kemudian senyawa-senyawa turunan dari asam amino seperti apa. Nah, mengapa asam amino itu menjadi penting untuk kita pelajari? Karena kita tahu gitu kan ya, asam amino merupakan salah satu monomer penyusun makromolekul yang tentunya sangat penting dalam organisme gitu ya. Nah, asam amino itu merupakan penyusun dari protein. Nah, tapi sebelum ke sana, oke, ini kalau ngelihat beginian jadi lapar ya. Kalian udah makan siang belum nih? Aku? Alhamdulillah udah, Bu. Udah. Yang lainnya? Sudah, Udah. Bu. Udah, Bu. Udah ya. Yang cowok-cowok beres Jumatan masih sempat kan ya untuk makan siang ya? Sempat, Bu. Oke, coba. Kalau kamu lihat di layar, ayo apa aja nih yang bisa kamu lihat di sini? Ada apa aja tuh? Ada daging. Ada daging ya, ada steak ya di sini. Nah, terus ada apa lagi? Ada udang. udang. Ada udang di balik batu nggak ya? Terus ada apa lagi nih? Ada berapa? Sayur-sayuran. Apa ini? Sayuran apa nih namanya? Ada yang tahu nggak? Yang sering nonton MasterChef mungkin. Ini apa? Peterselli ya. Mungkin ada yang pernah dengar peterselli? Dia semacam apa ya? Kayak sejenis seledri gitu ya. Tetapi ya rasanya dia berbeda dari seledri. Tapi bentuknya gitu mirip-mirip seledri gitu lah ya. Ini peterselli. Kemudian yang di atas ini kamu lihat apa ini? Yang Bu tunjukkan? Kelihatan nggak apa itu? Lemon, Bu. Lemon ya, potongan lemon gitu ya. Kemudian apa nih? Bagian yang di atas ini? Kentang, Bu. Ada yang tahu? Ya benar ya. Itu adalah kentang yang dilumuri sama kita nyebutnya biasanya sour cream ya. Sour cream itu dia biasanya terbuat dari apa? Dari susu yang diberi beberapa racikan bumbu gitu ya. Nah ini dia ditaruh di atas kentang. Kentangnya di sini tidak dihaluskan gitu ya. Cuma dia hanya istilahnya dia dihaluskannya nggak nyampe kemudian menjadi bentuknya seperti adonan adonan perkedel gitu enggak ya, dia cuma hanya dihancurkan halus seperti ini ya. Jadi kalau kita ngeliat ini kayaknya enak banget ya makanannya ya. Nah coba kalau misalnya kita melihat bahan makanan yang sekarang kita lihat sama-sama di layar kamu itu, kira-kira di mana kamu bisa menemukan asam amino di sini? Nah kira-kira mana ya asam amino akan ada di mana aja ya menurutmu? Protein bukan, Bu? Ya, yang mana? Di bahan yang mana? Di daging, Bu. Di daging, oke bisa. Terus, di mana lagi? Di udang, Bu. Di udang, bisa ada protein. Terus, di mana lagi? Kentang, Bu. Di kentang, ya betul. Tapi di bagian mananya dari kentang kira-kira proteinnya ada? Kira-kira di bagian mananya dari kentang? Ya, harus tahu loh. Tadi yang nyebutin kentang, di bagian mananya dari kentang? Nah, kita bisa lihat nanti kita bisa menemukan ya sebenarnya protein itu juga dia terkandung di dalam kentang. Walaupun kentang itu mungkin sebagian besar penyusunnya dia adalah karbohidrat gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di sini kan kentangnya masih ada kulitnya gitu ya. Nah, di kulit kentang itu dia terkandung protein walaupun dia komposisinya tidak sebanyak karbohidrat. Nah, selain itu tadi
Ibu sudah menjelaskan ya, di sini ada sour cream ya. Sour cream itu terbuat dari susu. Jadi kira-kira di dalam sour cream itu mungkin nggak akan ada asam aminonya. Mungkin Bu. Dari susu dia mungkin aja, gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat di sini lemon ya, peterseli itu ya mungkin aja ada kandungan proteinnya, walaupun kandungan proteinnya itu hanya mungkin sepersekian persen seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat makanan ini, gitu kan ya. Segala sesuatu atau bahan pangan yang dia mengandung protein ya pasti dalamnya ada asam amino gitu ya. Jadi asam amino itu akan ada di dalam makanan yang mengandung protein. Nah, protein itu pasti jenisnya ada banyak ya. Jadi misalnya kamu mendapatkan protein itu dari sumber hewani, biasanya kita nyebutnya adalah sebagai protein hewani. Nah, kalau di sumber nabati ada enggak? Ya ada gitu ya. Jadi biasanya seperti biji-bijian gitu ya, itu juga dia kaya akan kandungan protein. Nah, biasanya kita dapat sumber protein nabati itu dari biji-bijian ya, seperti ada beras, gandum gitu ya. Kita akan mendapatkan sumber protein nabati itu dari situ. Makanya mungkin kamu pernah mendengar ya, kayak gandum gitu ya, atau kamu pernah mungkin mendengar ini ada tepung berprotein tinggi gitu kan ya. Kalau misalnya kita mau bikin adonan donat gitu ya rasanya ya, itu kita biasanya menggunakan ini tepung yang berprotein tinggi atau ada tepung berprotein rendah. Nah, kita tahu kan tepung itu kan sebenarnya kan karbohidrat gitu ya, tetapi kandungannya gitu ya, dia ada beberapa protein yang terkandung di dalamnya seperti itu ya. Terus kalau kita lihat di sini ya, peterseli gitu ya, ini sayur-sayuran, kemudian ada lemon ya, terus tadi ada ya kulit kentangnya mungkin di sini. Nah, jadi jangan kau pikir protein nggak ada di situ gitu ya, protein ada di situ, tetapi yang lebih dominan gitu ya itu mungkin bukan proteinnya ya. Jadi proteinnya hanya berapa persen lah dari bagian tumbuhan atau makanan tersebut gitu ya. Nah, tadi Ibu sudah bahas kalau protein pasti dia mengandung asam amino gitu ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih asam amino itu? Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, ini adalah struktur dari asam amino. Nah, ya, jadi bisa kita lihat dari ciri namanya aja ya. Amino acid atau asam amino, berarti dari namanya kita sudah tahu kalau ini pasti dia mengandung gugus asam ya. Gugus asam itu berarti nanti dia di sisi COOH ini ya. Ini ada gugus asam dan satu lagi adalah gugus amina ya. Jadi suatu asam amino itu pasti dia mengandung gugus asam dan gugus amina. Nah, selain itu ciri khas dari asam amino adalah dia memiliki atom C alfa. Nah, ya selalu pada asam amino itu dia punya atom C alfa. Nah, kalau kita lihat di sini atom C alfanya kita lihat coba ya dari karakteristiknya. Dia di sebelah kanan mengikat gugus asam, di sebelah kiri mengikat gugus amina, sebelah atas gitu ya dia mengikat rantai samping R gitu ya, nanti tertentu rantai samping R-nya itu. Kemudian dia di sini mengikat hidrogen. Oke, ada yang masih ingat mungkin atom C yang punya karakteristik seperti ini biasanya kita menyebutnya apa? Kiral ya Bu. C kiral, betul ya. Jadi asam amino itu dia akan memiliki C alfa yang bersifat kiral. Tapi kecuali nanti ada satu tuh ya asam amino namanya glisin, gitu ya. Kecuali glisin, gitu. Jadi setiap asam amino itu pasti memiliki C alfa yang sifatnya kiral. Nah, sifat kiral itu nanti berpengaruhnya seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut, gitu ya. Nah, kalau kita melihat seperti asam amino ya, nanti ketika asam amino itu ada dalam suatu larutan, dia akan lebih suka membentuk struktur yang sebelah kanan ini, ya. Jadi asam amino dia di dalam larutan dia akan cenderung suka dalam keadaan bermuatan, gitu ya. Walaupun kita coba misalnya kita lihat struktur yang sebelah kanan ini, struktur yang akan lebih disukai dia dalam larutan, kalau kita hitung muatan totalnya ada berapa nih, Nak? Struktur yang kanan. Muatan totalnya berarti berapa?
0 bukan Bu. Muatan totalnya 0 gitu ya. Nah, yang sebelah kiri juga kalau kita lihat muatan totalnya 0 gitu ya. Jadi di dalam larutan dia tetap menyukai bentuk yang dalam bentuk ion seperti ini, walaupun muatan totalnya gitu ya, kita tahu muatan totalnya itu adalah 0 gitu. Nah, nanti kalau misalnya asam amino dia akan membentuk suatu rantai yang panjang. Misalnya dia akan membentuk suatu dipeptida, tripeptida, atau oligopeptida, atau dia akan membentuk protein. Nah, tentu saja asam amino yang satu dengan asam amino yang lainnya itu dia bisa saling berikatan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, ini ya. Jadi ini Ibu ambil contoh, misalnya ini ada asam amino yang satu, gitu ya. Di sini anggaplah dia punya rantai sampingnya dikasih lambangnya R1. Nah, kemudian ada asam amino yang kedua dengan rantai samping dia R2. Nah, jadi asam amino itu bisa bergabung lewat interaksi gugus fungsinya. Nah, ya. Jadi lewat interaksi gugus fungsinya. Kita lihat di sini asam amino dia mengandung gugus karboksil ya. Yang kita tahu di sini kalau ada ikatan rangkap, artinya di sini dia mengandung satu ikatan pi dan satu ikatan sigma, gitu ya. Nah, kamu mungkin pernah belajar lah di kimia organik kalau ikatan pi itu dia sangat mudah elektronnya itu untuk berpindah-pindah ya, sehingga kalau kita lihat di sini oksigen dia merupakan salah satu atom yang sifatnya sangat elektronegatif gitu ya, sehingga elektronnya pi itu dia mungkin akan ketarik ke arah oksigen. Nah, ketika elektronnya itu dia ketarik ke arah oksigen itu menyebabkan C di sini, Nak. Ibu tunjuk tangannya pointer Ibu. Nah, C yang di sini dia jadi bersifat jauh lebih positif. Nah, itulah yang nanti menyebabkan, kita lihat ya, di asam amino yang satunya dia punya nitrogen. Jadi nanti mungkin gitu ya akan terjadi ikatan gitu ya. Jadi nitrogennya itu nanti dia memungkinkan untuk menyerang atom C sini ya. Nah, ketika N-nya dia menyerang atom C sini dibarengi dengan pelepasan gitu ya. Di sini kan sebenarnya kan ada COOH gitu ya. Ada COOH ya. Nah, pelepasan OH dan hidrogen dari si gugus aminanya gitu ya melepaskan H2O. Nah, proses inilah yang nanti kita ketahui dia akan membentuk suatu jembatan ya. Jadi antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lainnya ketika mereka bergabung, mereka akan dihubungkan oleh suatu ikatan yang biasanya kita sebut sebagai ikatan amida. Ya, amida ini nih, nah, CNH ini adalah ikatan amida nih ya. Yang sini ikatan amida. Nah, tetapi karena ikatan amida ini dia terjadi dalam proses pembentukan peptida, makanya kita biasanya menyebutnya adalah ikatan peptida. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada dua asam amino bergabung, dia akan dihubungkan oleh satu ikatan peptida. Nah, sehingga nanti kita di sini melihat ya, ada peptida yang terdiri dari dua residu asam amino. Nah, kalau dia ada peptida yang terdiri dari dua residu asam amino, kita biasanya menyebutnya adalah dipeptida. Gitu ya. Jadi kalau ada penyusunnya adalah dua residu asam amino, kita menyebutnya adalah dipeptida. Kalau misalnya tiga asam amino berarti tripeptida gitu ya. Nah, kalau misalnya banyak, nah kita menyebutnya adalah polipeptida. Gitu ya. Jadi ini adalah proses yang terjadi ketika asam amino dia bergabung dengan reaksi kondensasi gitu ya, namanya reaksi kondensasi ya, karena di sini ada H2O yang dilepaskan ya, reaksi kondensasi gitu ya, membentuk suatu ikatan peptida. Kalau dua asam amino yang digabungkan, dia akan membentuk dia akan dihubungkan oleh satu ikatan peptida. Nah, tadi Ibu kan membahas ya di sini ya. Kalau asam amino itu dia secara umum dia akan khas memiliki gugus asam, kemudian dia memiliki gugus amina, kemudian dia mempunyai C-alfa, C-alfanya itu mengikat hidrogen, dan satu lagi adalah rantai samping. Gitu kan ya. Nah, jadi nanti yang membedakan antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lainnya itu kita bisa melihatnya berdasarkan karakteristik ataupun sifat dari rantai sampingnya ya. Nah, mungkin kamu sudah pernah membaca ya, atau di DTKH juga udah pernah dijelaskan kalau
asam amino yang menyusun protein kamu gitu ya, itu dia jumlahnya ada 20 asam amino. Nah, 20 asam amino itu tentu saja dia memiliki karakteristik rantai samping yang berbeda-beda. Nah, seperti apa aja contohnya? Nah, di sini kita lihat ya. Jadi klasifikasi dan karakteristik dari asam amino. Nah, kita lihat nih. Ini merupakan kelompok kalau kita lihat tuh amino acid with non-polar side chains ya. Jadi ini adalah kelompok asam amino yang memiliki rantai samping non-polar. Nah, rantai sampingnya itu dia ditandai yang warna merah ini loh, nak. Ya, kayak misalnya glisin, dia rantai sampingnya adalah H. Alanin, rantai sampingnya adalah CH3 ya. Valin, rantai sampingnya adalah nih ya, kalau kita lihat isopropil ya dia di sini ya. Nah, jadi ini merupakan contoh ya dari asam amino yang memiliki rantai samping bersifat non polar. Ada berapa tuh kalau kita hitung? Ini masih dengan non polar. Nah, ini ya, kalau kita hitung berarti ada berapa tuh ya? Ada prolin, penilalanin ya, triptofan, terus tadi ada leusin, kemudian isoleusin, metionin, kemudian ada glisin, alanin dan valin ya. Itu merupakan asam amino dengan karakteristik dia rantai sampingnya sifatnya adalah non polar. Gitu ya. Nah, dulu zaman saya kuliah ini ngapalin, nah. Ya, jadi zaman dulu saya kuliah tuh suruh ngapalin tuh ya. Jadi glisin rantai sampingnya apa, alanin rantai sampingnya apa, valin ya rantai sampingnya apa. Dulu saya hafal tuh 20 asam amino. Kalau sekarang ya mungkin asam amino tertentu saja yang saya masih ingat ya rantai sampingnya. Nah, kemudian kelompok lainnya ini ada nak ya. Jadi ada kelompok-kelompok asam amino yang rantai sampingnya itu polar, tetapi dia uncharged. Itu artinya apa? Tidak bermuatan. Jadi ada yang rantai sampingnya polar bermuatan, ada juga yang tidak bermuatan. Nah, ini contoh dari asam amino yang rantai sampingnya dia polar dan tidak bermuatan ya. Di sini ada serin, treonin ya, kemudian asparagin ya. Kemudian ada glutamin ya. Ya, dia polar dan tidak bermuatan, tirosin ya. Kemudian ada sistein gitu ya. Itu adalah kelompok dari yang rantai sampingnya polar dan tidak bermuatan. Nah, ada juga nanti kelompok asam amino yang rantai sampingnya polar. Nah, tapi polarnya juga dia polar bermuatan. Contohnya nih, lisin ya. Dia ada muatannya nih plus ya. Kemudian arginin ya. Jadi dia memiliki rantai samping polar dan dia bermuatan. Histidin juga demikian. Asam aspartat. Nah, itu juga gitu ya, dia punya muatan. Terus asam glutamat. Nah, ini rantai sampingnya juga dia bersifat polar dan bermuatan. Nah ya. Nah, jadi kita nanti bisa mengelompokkan asam amino tersebut berdasarkan karakteristik dari rantai sampingnya ya. Jadi bergantung dia sifatnya polar atau non polar gitu ya. Kemudian dia ada muatannya atau enggak seperti itu ya. Jadi kita bisa mengelompokkannya berdasarkan rantai sampingnya. Jadi masing-masing asam amino nih ya, kalau kamu hitung itu jumlahnya ada 20 nih nak. Kalau mungkin dari awal kamu hitung, dia jumlahnya ada 20 asam amino gitu ya. Tentu saja dia memiliki rantai samping yang berbeda-beda ya. Satu sama lain itu dia berbeda-beda. Nah, selain kita melihat ini strukturnya, nah ya, jadi di tabel ini kamu juga nanti akan melihat nama dari masing-masing asam amino. Gitu ya. Jadi misalnya ada glisin gitu ya. Glisin ya strukturnya seperti ini. Ada alanin ya strukturnya seperti ini. Valin ya struktur asam aminonya seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau kita diminta untuk menuliskan gitu ya. Kita misalnya diminta untuk menuliskan dipeptida. Kalau dipeptida berarti terdiri dari berapa residu asam amino? Ada 2 ya, Bu. Ada 2, Bu. oke. 2, Bu. Di peptida itu ada terdiri dari 2 residu asam amino. Jadi misalnya kamu suruh menuliskan di peptida apa? Misalnya ada glisin alanin gitu ya. Glisin alanin.
Kemudian kamu suruh menuliskan lagi alanin, valin, ya udah tulis gitu. Analin jadinya alanin, valin gitu kan ya. Atau misalnya kamu suruh menuliskan lisin, arginin, ya udah ditulis lisin, arginin gitu ya. Jadi ketika kamu diminta untuk menuliskan nama di peptida, ya kamu harus tepat gitu ya menuliskannya nama-nama mereka gitu ya. Kalau di peptida berarti terdiri dari 2 residu asam amino. Nah, masih gampang lah ya kalau misalnya kita menuliskan di peptida masih is okay, nggak ada masalah ya. Glisin, alanin, kita masih mampu lah untuk menuliskan itu. Nah, permasalahannya nih, gimana kalau misalnya kamu punya 10 residu asam amino, atau punya 100 residu asam amino, atau kamu punya 1000 residu asam amino. Wah, kamu bisa kebayang nih, misalnya kamu punya 100 ya, glisin, alanin, valin, arginin, nah misalnya gitu, kamu nulis ya, pakai tulisan namanya gitu ya, glisin, alanin, valin gitu kan, itu kan akan jadi sesuatu yang merepotkan kan ya. Kalau kamu menuliskan lengkap kayak gini kan akan jadi sesuatu yang melelahkan. Nah, itu juga yang dirasakan oleh biochemist. Nah, ya, jadi para peneliti biokimia gitu ya, itu juga akhirnya mereka mensepakati kalau kamu punyanya rantai pendek mah nggak masalah ya dituliskan secara lengkap. Tetapi kalau misalnya residu asam aminonya udah nyampe ratusan gitu ya, akan melelahkan kalau kamu nulis secara lengkap gini. Makanya mereka kemudian mensepakati, nah kalau menuliskan asam amino itu berdasarkan 3 huruf pertamanya aja ya. Jadi misalnya di sini ada glisin ya, berarti dia dilambangkan dengan GLY gitu. Ini versi Inggrisnya ya, jangan GLI gitu ya. GLY. Kemudian alanin, berarti dia dilambangkan ALA gitu ya. Valin, nah, berarti dia dituliskan 3 huruf pertamanya val gitu ya. Sehingga ketika kamu menuliskan residu asam amino itu cukup banyak, kamu tinggal menuliskan singkatan 3 huruf gitu. Nah, jadi GLI misalnya ya, GLI, ALA, val. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi itu disepakati oleh para peneliti biokimia gitu kan ya, untuk menuliskannya dalam bentuk singkatan 3 huruf ya. Jadi masing-masing asam amino tuh dia nanti memiliki singkatan 3 huruf yang berbeda-beda juga tentunya. Nah, dah tuh awalnya dia oke lah dengan 3 huruf itu lumayan memudahkan ya, daripada kamu harus menuliskannya secara lengkap. Nah, tetapi ada masalah lagi. Nah, masalahnya lagi adalah jadi mungkin kamu perkembangan penelitian tentang protein itu perkembangannya itu sangat pesat nak ya. Jadi banyak peneliti biokimia itu dia emang berlomba-lomba untuk meneliti protein, dan tentu saja ketika penelitian itu sudah didapatkan hasilnya itu harus segera dilaporkan ya. Jadi mereka harus melaporkan bagaimana sih dalam suatu protein itu urutan asam amino penyusunnya. Nah, jadi kamu bisa membayangkan kalau suatu protein itu adalah kompleks yang sangat besar, itu tentunya ya mungkin saja dia terdiri dari banyak sekali residu asam amino gitu ya, ratusan mungkin ribuan residu asam amino untuk satu protein yang mereka temukan. Nah, itu dirasa masih sangat melelahkan, masih sangat merepotkan kalau mereka harus menuliskannya dengan singkatan 3 huruf ini. Nah, makanya akhirnya disepakati itu ya. Jadi para peneliti biokimia dia akhirnya bersepakat untuk membuat singkatan 1 huruf saja. Nah, biar nggak begitu merepotkan gitu ya. Jadi itu biasanya diambil dari huruf pertamanya. Ya, kayak contohnya misalnya glisin dia G, alanin dia A, valin dia V gitu ya. Kemudian leusin dia L. Terus isoleusin lambangnya adalah I. Metionin lambangnya adalah M gitu ya. Prolin lambangnya adalah P. Nah, penilalanin, Bu, ini kan P juga. Nah, karena P sudah dipakai ya untuk prolin, maka para peneliti akhirnya bersepakat untuk penilalanin dia dilambangkan dengan F gitu. Kayak ini juga triptopan gitu ya. Triptopan kan dia awalnya T. T rasanya udah dimiliki sama siapa ya? Coba kita lihat di sini. Yang T itu untuk treonin gitu kan ya. Nah, makanya untuk asam amino triptopan, para peneliti sepakat untuk memberikan lambang huruf W gitu ya untuk melambangkan asam amino tersebut.
gitu ya. Ya, yang jelas lambang huruf pertama ini ya atau lambang satu huruf itu dia nggak asal ini ya, nggak asal diberikan gitu ya, tapi dia sudah disepakati secara internasional gitu ya, itu adalah lambang 3 huruf dan lambang 1 huruf dari asam amino itu. Nah tentunya 20 asam amino penyusun protein tadi, dia udah memiliki nama-nama yang berbeda gitu ya. Gitu juga sudah disepakati singkatan 3 huruf dan 1 hurufnya itu juga berbeda-beda ya, antara satu asam amino dan asam amino yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi itu asal mula tuh. Akhirnya muncullah singkatan 3 huruf gitu ya, dan akhirnya muncullah singkatan 1 huruf. Mungkin kalau di soal ujian gitu ya, misalnya Bu Ayu masih menuliskannya, oh ini ada 5 residu asam amino, ya mungkin saja aku masih menuliskannya dalam singkatan 3 huruf. Tapi nanti kalau misalnya residu asam aminonya udah ada 50 urutan residu asam amino, ya nggak mungkin aku nulis singkatan 3 huruf lagi ya. Pasti aku akan menuliskannya dalam singkatan 1 huruf. Ini background di belakang saya kedengeran nggak? Nggak ya? Tidak, Bu. Enggak ya? Oke. Ini soalnya, wah, ini lagi kosidahan coy di ini ya. Jadi sangat terdengar. Nyampe sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Masih bisa ngikutin nyampe sini? Masih bisa ikut? Masih, Bu. Coy, asik. Ini yang jawab sih siapa nih barusan? Apa Faisal ya? Faisal yang jawab. Yang lainnya gimana? Masih aman nggak? Ini jangan-jangan ditinggal tidur siang lagi aku. Tidak, Bu. Aman, Bu. Ya. Nah, jadi mulai latihan tuh, Nak. Kamu ngapalin ya. Oh, glisin itu rantai sampingnya H, lambangnya adalah G gitu. Alanin, rantai sampingnya CH3, lambangnya A gitu ya. Nah, nanti kalau udah terbiasa pasti enak. Oke, nah kita masih melihat yang ini, nah ya. Jadi selain tadi kamu bisa melihat strukturnya, ntar Pak ganti pointer dulu ya. Nih, jadi selain kamu bisa melihat tadi struktur kimianya, terus namanya ya, nama lengkapnya maupun nama singkatan hurufnya gitu ya. Nah, di tabel ini juga nanti kamu bisa melihat gitu ya. Di sini ada keterangan ya, keterangan masa residu gitu ya. Masa residu itu ya dia ditentukan melalui percobaan ya. Jadi kamu ya cukup terima aja gitu ya. Ini datanya emang secara percobaan sudah ditentukan segitu masa residu untuk masing-masing asam amino. Gitu ya. Nah, di sini juga dia ada kelimpahan rata-rata asam amino tersebut di protein gitu ya, di dalam protein. Jadi kayak misalnya glisin ya. Jadi kelimpahan glisin itu ya, kelimpahan rata-rata glisin untuk dalam suatu protein itu ada sekitar 7,2% ya. Alanin sekitar 7,8% ya. Valin 6,6%. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, leusin, isoleusin ya, metionin, kemudian prolin, penilalanin ya, triptopan. Terus di sini ada serin ya, treonin, asparagin, ya, ada glutamin, ada tirosin, sistein gitu ya. Wah, ini ya berbagai macam asam amino ya, dia memiliki kelimpahan yang berbeda-beda ya. Tapi ini kelimpahannya secara rata-rata ya. Jadi di setiap protein itu rata-rata kelimpahan asam amino tertentu itu adalah sekian gitu ya. Kayak contohnya tadi lisin, dia rata-rata kelimpahannya dalam suatu protein adalah 5,9%. Jadi misalnya suatu protein terdiri dari 1000 residu asam aminonya, berarti ya keberadaan lisin sekitar 5,9% dari 1000 residu itu. Tinggal dicari aja nanti. Ya. Nah, jadi informasi tersebut bisa kita dapatkan. Kemudian nanti di sini ada PK1 dan PK2. Nah, ya, jadi PK1 itu adalah data yang dimiliki ya, nilai tetapan kesetimbangan gitu ya, tetapan kesetimbangan untuk gugus karboksilatnya ya. Jadi biasanya disepakati kalau PK1 itu adalah nilai pKa pada
gugus karboksilat, pK2 itu dia pada gugus amina. Nah, kan kamu tahu ya, gugus asam dan gugus amina itu kan dia punya kemampuan sifat asam dan basanya gitu ya, dia memiliki kemampuan untuk melepaskan H+ atau menangkap H+ gitu ya, sehingga kita bisa melihatnya melalui cerminan nilai pKa ini gitu. Nah, kalau PKR gitu ya, PKR itu adalah nilai pKa yang dimiliki oleh rantai samping ya. Jadi nanti ada asam amino tertentu gitu ya. Jadi mungkin ini kalau kita melihatnya asam amino yang rantai sampingnya dia memiliki kemampuan untuk melepaskan H+ atau menangkap H+ gitu ya. Nah, jadi asam amino yang memiliki rantai samping dengan karakteristik seperti itu ya, memiliki sifat keasaman dan kebasahan tertentu, itu pasti dia akan tercermin melalui nilai PKR ya. Seperti contohnya nih di sini kayak lisin ya. Kalau kita lihat lisin di sini kan rantai sampingnya kecenderungannya untuk apa? Dia bisa bereaksi dengan OH- kan? Nih, contohnya kayak misalnya NH3+, dia ngelepas dia bermuatan positif, berarti kan dia bisa bereaksi dengan basa. Nah, makanya dia punya nilai pK dari rantai sampingnya dia ada di daerah basa. Nah, lain halnya nih, kayak misalnya inilah ya, asam glutamat ya, sama asam aspartat. Nah, dia di sini rantai sampingnya dia bermuatan min ya, sehingga memungkinkan dia untuk bisa mengikat H+ ya, mengikat asam. Nah, makanya dia memiliki pK rantai sampingnya ada di daerah asam. Gitu ya. Nah, ini tentu saja karakteristiknya dia berbeda-beda untuk setiap satu asam amino dan asam amino lainnya. Seperti itu. Nah, gimana? Nyampe sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau Bu Ayunya kecepatan ngejelasinnya? Kalau ada yang perlu diulang, bilang ya nak ya. Ntar kamu sambil nyatet Bu Ayu ngomong apa, kecepatan. Sampai sini masih bisa dipahamin? Bisa, Bu. Masih bisa, oke. Ini kalian kayak ngekor ya. Kalau satu nyalain mic kayak itu ada nyalain mic gitu. Enggak, tadi saya ngedengarnya jarang ada yang tabrakan ya, nyalain mic-nya. Oke. Nah ya, itu tadi informasi ya. Jadi biasanya sih ya, kalau ini sih informasi ini udah dikasih gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu suruh mengerjakan soal gitu ya, terkait dengan struktur asam amino itu biasanya data ini diberikan. Tapi kalaupun tidak ada ya kamu boleh menggunakan tabel ini untuk melihat data nilai PK gitu ya, PK1, PK2 gitu ya, maupun PKA rantai sampingnya. Tapi ya Ibu harus sih kalau untuk nama dan lambang satu hurufnya, untuk strukturnya ya saya harap sih kalian nanti lama-kelamaan bisa terbiasa untuk hafal gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba lanjut. Nah, nih, ini merupakan gambar visualisasi dari asam amino ya. Ini bentuk ball and stick gitu ya. Kemudian kita lihat di sini dia visualisasinya dia menunjukkan distribusi elektron dari masing-masing atom penyusun asam amino ya. Jadi kalau kamu lihat nih ya, misalnya antara asam amino yang A, B, C gitu ya, dia memiliki distribusi elektronnya tertentu ya, berbeda-beda antara satu asam amino dan asam amino yang lainnya. Gitu ya. Jadi walaupun asam amino itu dia memiliki gugus asam dan gugus amino gitu ya, pada masing-masing asam amino kan pasti yang wajib itu dia harus punya gugus asam dan gugus amino gitu ya. Tapi kalau kita lihat distribusi elektronnya itu sangat bergantung dengan siapa rantai sampingnya ya, karena rantai sampingnya yang berbeda-beda itulah makanya nanti dia akan menyebabkan kalau kita lihat distribusi elektronnya untuk setiap asam amino itu pasti berbeda-beda gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya untuk asam amino yang sifatnya polar tuh nanti biasanya akan terlihat bagaimana distribusi elektron. Kalau ini rasanya untuk asam amino yang non polar ya kayaknya ya. Kita melihat kan distribusi elektronnya merata ya di sini ya, tidak mengkutub ke satu tempat. Gitu ya. Oke.
Nah, kalau yang ini kelihatan enak ya. Jadi distribusi elektronnya kan biasanya kalau yang merah itu punyanya oksigen ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, oh ini daerah yang kaya elektron gitu kan ya. Sementara ada bagian lain yang miskin elektron gitu ya. Sehingga distribusi elektronnya dia tidak merata gitu ya. Ya. Oke. Oke, nah kita lanjutkan ya. Jadi keberadaan gaya antar molekul gitu ya, gaya antar molekul yang nanti akan bekerja pada asam amino yang satu dan asam amino yang lainnya itu tentu saja sangat berperan di sini ya. Jadi misalnya ada suatu asam amino, dia akan berinteraksi dengan asam amino yang lainnya. Jadi dia lagi-lagi gaya antar molekul itu yang selama ini kita kenal itu akan berlaku di sini ya. Jadi gaya antar molekul apa aja kemarin yang udah kita pelajari kan ya, ada gaya kovalen maupun non kovalen ya. Non kovalen itu ada ion dipol ya, dipol-dipol, ikatan hidrogen atau gaya dispersi gitu kan ya. Nah, itu nanti dia sangat berperan ketika suatu asam amino dia mau berinteraksi dengan asam amino lainnya. Nah, ini salah satu contohnya, nak ya. Jadi gugus fungsi pada rantai samping asam amino di sini contohnya adalah residu sistein ya. Jadi sistein dia memiliki rantai sampingnya itu adalah CH2SH ya. Ini rantai samping dari sistein. Itu juga dengan residu, misalnya dia ketemu dengan residu sistein yang lainnya ya. Jadi misalkan kedua residu sistein ini dia akan berinteraksi, itu nanti dia bisa membentuk ikatan kovalen ya. Nah, jadi salah satu interaksi yang bisa terbentuk itu pada sistein itu adalah interaksi kovalen, sehingga nanti di sini memungkinkan dia untuk bisa membentuk kita bisa menyebutnya adalah ikatan disulfida ya. Ikatan disulfida itu yang namanya di itu 2, sulfida itu S ya, sulfur ya. Ini adalah ikatan disulfida. Nah, ini sebenarnya yang menjadi ciri khas. Nah, jadi kalau misalnya kamu punya protein yang mengandung banyak ikatan disulfida ya, atau artinya apa? Dia mungkin proteinnya tersusun dari residu-residu sistein gitu ya. Nah, itu biasanya ciri-cirinya adalah kayak gini. Mungkin pernah nggak kamu dulu pernah dapat ini ya, dapat pernyataan kayak gini, wah jangan banyak-banyak makan telur ya, nanti kentutnya bau gitu. Suka kayak gitu nggak? Pernah ada ya, suka dibilang kayak gitu ya, jangan banyak makan telur nanti ya nanti kentutnya bau gitu ya. Nah, sebenarnya nanti dikaitkan dengan ini juga bisa. Nah, jadi di dalam telur gitu ya, telur itu kan pasti ada kandungan proteinnya. Nah, protein di dalam telur gitu ya, itu dia banyak mengandung protein yang terdiri dari asam amino yang mengandung sulfur. Gitu. Ya, makanya kan kalau kamu kentutnya misalnya makan telur kebanyakan kentutnya bau kayak ini ya. Kayak bau kawah ya. Kamu kalau main ke kawah belerang kan baunya luar biasa gitu ya. Ada yang pernah main ke kawah yang belerang gitu, bau belerang? Cium nggak bau belerang? Sudah pernah main-main. Oh, udah pernah ya main-main dong. Oh, ini ada angkat tangan nih si Leo. Silakan Leo. Maksudnya tadi sudah pernah Bu main-main ke kawah. Oh, udah pernah ya. Ya coba aja kau main-main tuh. Kalau misalnya nanti ya pandemi udah selesai, mudah-mudahan nih angkatanmu kita diberi kesempatan untuk kunjungan industrinya bisa keluar Lampung ya, nak ya. Mudah-mudahan nanti kunjungan industri keluar Lampung misalnya ya kunjungan industrinya misalnya Sari gitu ya. Sarinya kita main gitu ya. Mungkin kita bisa kalau main-main ke Bandung kan ada ada Kawah Putih ya, ada Tangkuban Perahu ya. Gitu, tenang aja. Kalau prodi sih udah ini nak, kami juga udah nabung tuh ya untuk nanti bantuin transport kalian ya. Mudah-mudahan bisa kunjungan industri keluar gitu kan untuk bantu sewa busnya gitu ya. Nah, prodi udah mulai nabung nih ya. Biar kamu setidaknya kalaupun nanti ada iuran kudu bayar gitu ya paling dia nggak terlalu mahal harapannya. Dulu zaman saya kuliah waktu di Bandung tuh kunjungan industrinya itu nak dulu ke Yakult sama Cimory ya, itu seru banget ya. Jadi kita ngelihat bagaimana proses
fermentasi dari susu ya. Jadi melibatkan mikroba tertentu gitu ya. Kita ngelihat prosesnya dari dia susu segar sampai akhirnya dia dimasukkan ke dalam kemasan tuh kita ngelihat di pabriknya, dan pulangnya tuh wah dikasih Cimori sama Yakult itu pokoknya udah nyampe mencret lah itu ya. Karena kan sebenarnya kan Yakult itu atau yogurt itu kan nggak boleh kebanyakan coy ya. Bisa jadi pencernaanmu itu nanti nggak bisa nerima, misalnya gini, wah mentang-mentang gratis nih makan atau minum yogurt banyak-banyak gitu, bisa jadi pencernaanmu bukan hanya dia melancarkan pencernaan lagi ya, sangat lancar ya pencernaannya gitu ya. Nah tadi out of topic nih, tadi dari kawah kita tadi ya arahannya ke situ ya, arahannya adalah ketika asam amino yang satu dan yang lainnya itu dia mau berinteraksi, itu dia pasti akan melibatkan gaya antar molekul yang selama ini udah kita kenal gitu ya. Nah ini masih yang bagian tadi. Kok ini jadinya gini ya Nak ya? Alas ya. Bentar. Ini harusnya tak benerin dulu. Ini kenapa gambarnya jadi mereng kayak gini? Kok lucu banget. Ini kenapa kamu? Bentar. Ini kayaknya perlu Bu Ayu ini dulu ya. Kok lucu ya, dari PDF aku ubah ke PPT dia jadi berantakan gini ya Nak ya. Coba ini bisa diedit nggak nih gambarnya. Set, mana tuh ada pilihan format, rotate ya. Rotate ke kanan 90 derajat. Nah, ini mungkin aku turunkan sedikit. Nah, oke, kita lihat. Kok jadi mereng dia. Nah, gini ya, better lah ya daripada yang tadi. Nah, kita lihat di slide ini, nah, ya itu menunjukkan pengaruh gugus fungsi yang dimiliki oleh asam amino, gitu ya, dan peranannya itu di dalam larutan pada kondisi pH yang bervariasi ya. Jadi di dalam larutan kan kita tadi tahu di awal Ibu sudah menjelaskan kalau residu asam amino gitu ya, dia di dalam larutan dia lebih suka dalam kondisi bermuatan gitu kan ya. Jadi artinya mana ya struktur yang seperti apa? Nah, bentar. Mungkin perlu tak tulisin. Ya, jadi suatu asam amino dia senang yang dalam struktur yang seperti ini ya. Ini anggaplah, ini sepertinya dia mengambil contoh glisin ya. Dia CH2COO- gitu ya. Jadi di dalam suatu larutan dia akan lebih suka dalam keadaan tidak bermuatan. Dalam keadaan bermuatan tapi tetap muatan totalnya 0 gitu ya. Nah, asam amino itu dia akan memiliki bentuk yang seperti ini Nak ya. Jadi kita akan menjumpai nanti dalam suatu larutan asam aminonya dia akan dalam bentuk seperti itu ketika gitu ya pH larutan itu sama dengan pH isoelektriknya ya, atau kita biasanya menyebutnya PI di titik isoelektrik. Ini mungkin di DKH udah pernah kan ya belajar sama Bu Vina ini? Betul? Udah pernah dijelaskan tentang titik isoelektrik? Halo? Halo. Udah, tapi lupa ya. Nah, dibuka lagi ya. Jadi dia akan kita temukan dalam keadaan seperti ini ya, Nak ya. Itu pada di titik isoelektriknya ya. Jadi ini contohnya adalah glisin. Berarti glisin nanti akan banyak kita temui dalam bentuk ion yang ini, yang Ibu lingkarin ini gitu ya. Itu ketika dia ada di sekitar pH 6. Karena di pH itulah merupakan titik isoelektrik dari glisin. Ya, nah, kalau misalnya dari pH 6 itu kita turunkan pH-nya, artinya dalam kondisi asam, gitu kan ya. Nah, berarti kalau dalam kondisi asam, nah kalau kita lihat tuh awalnya kan dia bentuknya seperti ini ya, ada kutub atau ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, ketika kita
pH-nya diturunkan, artinya kan apa? Konsentrasi H plus-nya kan banyak ya, Nak ya. Nah, H plus kemungkinan akan dia bereaksi sama yang mana? H plus kira-kira akan nempel di mana? Di NH3 plus atau di COO-nya, Nak? CO. Di COO-nya, betul ya. Sehingga ketika pH-nya semakin diturunkan, maka nanti kita akan menemukan dia dalam bentuk seperti ini, Nak ya. NH3 plus, CH2, COOH gitu ya. Karena H plusnya dia akan berikatan sama ion yang negatif ini. Gitu ya. Jadi pada bagian ini gitu ya, dia akan lebih mudah untuk berikatan sama H sehingga dia akan membentuk apa? Gugus asamnya dia akan terprotonasi, ibaratnya kayak gitu ya. Dia akan ketempelan sama H. Gitu ya. Jadi aduh, ini suara aku tenggorokannya nggak enak banget. Ya, jadi ketika kita turunkan pH-nya sedikit demi sedikit gitu kan ya, maka dia akan membentuk struktur seperti ini sampai akhirnya nanti di titik pKa 1 gitu ya, atau pada ini sekitar berapa? 2, sekian gitu. Nah, nanti di daerah ini, Nak, pada titik pKa 1 nanti disinilah kita akan menemukan jumlah ya atau rasio perbandingan senyawa yang ini ya, yang COH-nya terprotonasi sama bentuk ini, bentuk Zwitter ionnya itu. Nah, pada pKa 1 gitu ya, kita akan menemukan mereka rasionya adalah sama ya, atau artinya jumlah struktur yang ini itu akan sama dengan jumlah struktur yang ini. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita turunkan terus-menerus gitu ya, berarti nanti yang akan kita temukan adalah struktur yang seperti ini ya, yang COOH-nya yang terprotonasi seperti itu. Gitu ya. Nah, gimana sebaliknya? Sebaliknya kalau misalnya dia pH-nya dinaikkan. Oke, kalau pH-nya dinaikkan kan berarti suasananya apa? Asam atau basa? Basah. Dinaikkan. Basa ya. Artinya kalau suasana basa berarti dia harus ada yang bereaksi sama OH-nya gitu kan ya. Berarti nanti yang akan bereaksi sama OH-nya kan gugus yang NH3 plus ini kan. Sehingga NH3 plus itu dia akan melepaskan H plus itu untuk bereaksi sama OH-nya. Nah, sehingga kita nanti akan menemukan ketika pH-nya dinaikkan struktur ini, Nak, yang akan kita temui ya. Jadi NH3 plusnya dia melepaskan H plus ya, membentuk NH2 gitu. Ya, dari tadi keadaan awalnya ya, yang masing-masing ada muatan plus sama min, tapi kalau pH-nya dinaikkan, maka H plus yang ada di gugus amina dia akan lepas. Tadi kalau pH-nya diturunkan, maka yang di COH gitu ya, H plusnya dia akan nempel gitu ya di COO min-nya seperti itu. Ya, jadi ini ya kalau ciri-cirinya berarti ya, kalau misalnya dia ada di atas pH isoelektrik gitu kan ya, atau di atas PI kita naikkan terus-menerus, maka ya nanti kita akan menemukan dia akan dalam bentuk muatannya apa nih? Berarti muatan totalnya apa nih, Nak? Kalau dia ada di sini. Nih, yang Ibu tunjukin pointer. Yang Ibu tunjukin muatan totalnya. Kalau misalnya kita pH-nya naikkan gitu. Muatan totalnya apa nih? Yang Ibu tunjuk pointernya? Kelihatan? Iya, -1. Betul ya. Jadi nanti kalau kita naikkan pH-nya terus-menerus, maka bisa jadi struktur dari asam amino itu ya, berarti ada di keadaan pH di atas pH isoelektriknya ini ya, nah ya. Itu dia akan bermuatan negatif 1. Sementara kebalikannya nih. Kebalikannya turunkan terus ya. Kalau pH-nya diturunkan, berarti kalau kita lihat di sini struktur yang bawah ini apa? Berapa muatan total asam aminonya? 1, Bu. Plus 1 gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau di titik isoelektrik dia kan muatannya 0 gitu ya. Kalau dia pH-nya makin dinaikkan muatannya negatif, pH-nya makin diturunkan muatannya positif. Seperti itu. Nah, nilai titik isoelektrik untuk masing-masing asam amino itu tentu saja dia berbeda-beda ya, Nak ya. Dia bergantung sama ini tadi yang di tabel tadi itu. Nah, kan setiap asam amino dia pasti punya nilai mana nih? Jauh banget. Nilai pKa 1, pKa 2 gitu kan ya, belum lagi pKa dari rantai sampingnya gitu ya. Nah, inilah yang nanti akan berpengaruh terhadap titik isoelektriknya.
Nah, ngomong-ngomong, kalian udah pernah diajarkan, udah pernah belajar itu belum? Cara menentukan titik isoelektrik atau cara menentukan muatan asam amino pada pH tertentu, udah pernah belajar itu? Halo? Misalnya kayak gini, misalnya ibu punya glisin misalnya kan, ibu punya glisin. Kemudian dia ada di pH 8 atau ada di pH 2. Nah, nanti kamu suruh menentukan berapa muatan total asam amino tersebut di pH tertentu gitu. Udah pernah belajar itu? Udah pernah diajarkan? Sepertinya sudah Bu, tapi lupa. Tapi lupa ya. Ya wes lah, nanti paling tak kasih latihan soal ya. Nanti kapan kita tentukan waktu untuk tutorial ya. Nanti kita bahas, kita ulang lagi. Karena itu jadi penting nak ya. Jadi kalau kita membahas nanti muatan total itu baru asam amino ya, belum kita ngomongin protein ya. Jadi itu akan penting kita untuk tahu nanti asam amino ini di pH sekian dia muatan totalnya berapa gitu. Asam amino ini di di pH tertentu dia muatan totalnya berapa gitu. Karena nanti lewat itulah gitu ya, kita nanti bisa menggunakan prinsip itu ya, prinsip perbedaan muatan itu untuk memisahkan satu asam amino dengan asam amino lainnya, atau kita bisa memisahkan antara satu protein dengan protein yang lainnya ya. Nah, nantilah saya kasih soal, mungkin nggak usah banyak-banyak ya, 2 soal mungkin nanti kita latihan lagi ya, gimana cara menentukan titik isoelektrik, bagaimana nanti cara menentukan muatan total dari asam amino gitu ya. Nah, nanti juga mungkin kita akan belajar bagaimana cara menentukan ini ya, nggak cuma asam amino ya, tapi nanti misalnya kita mau tahu suatu oligopeptida gitu ya. Nah, apa itu oligopeptida? Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi, kalau kita, bentar, next. Nah, ya, jadi kalau misalnya kita, halo? Ya, kenapa? Silakan. Tadi di tabel tadi Bu, di diagram tadi di pH. Di pH. Kenapa Bu di OH-nya itu melepas hanya gitu Bu? Kenapa nggak di NH3-nya Bu? Sementara kan oksigen kenapa? Gitu. Maksudnya kenapa nggak OH-nya nempel di sini gitu ya? Nah, karakteristik dia itu justru seperti ini nak ya. Jadi maksud saya dia itu asamnya Bu, di keadaan asam Bu, dia pemutusan ikatan jadi. Gimana? Di PK1 itu Bu. Di PK1. Nah, COOH dia memutus ikatan menjadi H positif Bu. Nah, kenapa nggak di NH3-nya aja yang diputus gitu Bu? Kenapa nggak NH3-nya aja yang diputus gitu? Iya, jadi NH2 gitu. Jadi NH2 gitu. Nah, kan tadi kita prinsipnya apa tadi? Nah, nih, kita kan bermula dari ini ya, di suatu larutan, dia kan strukturnya adalah struktur yang Zwitter ion ini ya. Mungkin kamu masih ingat ya, Zwitter ion ya, ketika ada dia muatan positif sama muatan negatif, seperti ini ya. Kita bermulanya situ. Ketika pH diturunkan, berarti suasananya apa nak? Berarti di dalam larutan tersebut ketika pH-nya diturunkan, pH-nya turun, berarti konsentrasi H+-nya banyak apa dikit? Banyak Bu. Konsentrasi H+-nya banyak kan? Kalau pH turun, masa dia Bu, kan banyak, makin asam, ya kan? Asam, kan pH turun kan makin asam ya, berarti kan konsentrasi H+-nya kan makin banyak ya nak ya. Oke, sampai sini dulu ngerti. Nah, artinya gini, ada asam amino kamu, dia dimasukkan ke dalam larutan yang H+-nya itu banyak, maka H+-nya dia akan lebih tertarik ke arah mana? H+-nya itu akan terikat kemana? Ke NH3+ apa ke COO-. Nah, gitu loh konsepnya Leo. Paham nggak? Berarti H+-nya akan lebih kemana? Iya Bu, ke OH. Dia akan berikatan sama COH. Makanya ketika nih ya, ini kan kesetimbangan ya reaksinya ya. Jadi ketika pH-nya diturunkan, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri gitu. Karena nanti dia ada di suasana yang H+-nya itu banyak gitu loh. Sehingga dia akan cenderung membentuk di sini ya NH3+ CH2 COOH gitu.
Nyambung Leo maksudnya? Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Oke ya. Nah gitu juga kebalikan tadi ya. Sebaliknya kalau pH-nya naik. Nah ini kan tadi kita bermula dari sini kan ya. Dari NH3 plus CH2CO ya. Jadi ini bentuk zwitter ion ketika dia suhu lagi. Ketika pH dinaikkan. Kalau pH-nya dinaikkan berarti konsentrasi H plusnya banyak apa dikit? Kalau pH-nya semakin besar nih, pH-nya dinaikkan. pH-nya dinaikkan, dia kan konsentrasi H plusnya dikit kan. Nah, makanya kesetimbangan itu dia akan lebih suka melepaskan H plus gitu. Benar. Makanya yang NH3 plusnya itu dia akan melepaskan H plus gitu. Oke, nyambung. Makanya nanti dia akan membentuk ya, kesetimbangannya akan ke kanan, dia akan membentuk struktur yang NH2, CH2, COO-. Itu ketika pH-nya semakin dinaikkan. Bisa dipahamin yang lainnya? Leo bisa paham? Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, yang lainnya gimana? Bisa memahaminya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Sebelum Bu Ayu berpindah lagi. Bisa lanjut? Bisa lanjut, Bu. Lanjut, oke, bisa lanjut ya. Nah, next tadi nih, Ibu mau masuk ke oligopeptida ya. Jadi tadi di awal kita udah membahas kalau asam amino yang satu dengan asam amino lainnya dia bisa bergabung gitu ya, bisa membentuk dimer, bisa membentuk trimer gitu. Nah, tapi kalau dia udah minimal dia membentuk tetramer gitu ya. Nah, nanti kita biasanya menyebutnya itu adalah suatu struktur yang kita namakan oligopeptida ya. Oligopeptida itu adalah struktur oligomer yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Nah, contohnya nih. Nah ya, jadi biasanya kita kalau udah residu asam aminonya 4 ke atas gitu ya, misalnya 4, 5, 6, 7 gitu ya. Itu biasanya kita menyebutnya dia adalah suatu oligopeptida. Nah, contohnya nih di gambar yang sekarang ada di depan layar kamu. Nah, ya ini adalah contoh oligopeptida yang dia terdiri dari berapa nih? Ada 4 residu asam amino ya. Ada alanin, ada tirosin, ada aspartat, satu lagi ada glisin. Nah, ini dia rantai sampingnya berbeda-beda ya. Kalau alanin kan CH3 tadi ya, tirosin itu ada gugus fenil ya. Kemudian aspartat ya. Lalu glisin dia memiliki rantai samping yang berbeda-beda. Nah, cara mereka akhirnya bisa membentuk oligopeptida itu dia sama kayak tadi yang Ibu jelaskan di awal gitu ya, bagaimana ikatan peptida itu terbentuk. Ya, jadi sama persis lah sama tadi yang kita bahas sama-sama ya, dia bisa terbentuk karena adanya interaksi gugus fungsi ya, antara gugus fungsi karboksilat dengan gugus fungsi amina. Gitu ya. Nah, jadi kalau kamu perhatikan gitu ya, perhatikan di sini pada suatu oligopeptida itu kamu akan selalu menemukan, selalu akan kamu menemukan di sini ya, yang sebelah kiri itu selalu kamu akan menemukan ujung N bebas ya, dan di sebelah kanan itu kamu selalu akan menemukan ujung C bebas. Nah, biasanya kita nanti akan mengenal istilahnya ini ya. N bebas ini biasanya kita sebut dia adalah sebagai N terminal. N terminal ya. Sementara C bebas ini kita biasanya menyebutnya adalah C terminal seperti itu. Ya. Ya, jadi selalu akan ada N terminal dan C terminal. Nah, untuk masalah penamaannya seperti apa, Bu? Ya. Untuk penamaan oligopeptida itu kita memulai untuk menyebutkan residu-residu asam amino penyusunnya dari ujung N sampai dengan ujung C. Nyambung nggak? Ya, dari ujung N sampai dengan ujung C. Jadi selalu penamaannya itu kayak gitu ya. Jadi penamaan itu selalu dimulai dari ujung N menuju ke ujung C. Jadi cara namainya gini ya. Jadi misalnya di sini kan ada alanin, tirosin, aspartat sama glisin. Jadi kita menyebutnya gini namanya nanti. Alanil, tirosil, aspartil, glisin gitu. Betul enggak? Ya, jadi alanil, tirosil, aspartil, glisin. Ya, jadi yang disebut lengkap itu cuma yang ada di ujung C terminal ya. Jadi yang di ujung kanan itu yang kita sebutnya dia secara lengkap.
glisin gitu. Ya, jadi kayak nyebutin namanya, kalau yang lain-lainnya itu ujungnya adalah dikasih il ya. Alanil, tirosil, aspartil, glisin gitu. Ya, jadi selalu kita menyebutkannya dari N terminal menuju ke C terminal. Terus bagian C terminalnya itu yang selalu disebutnya lengkap ya, glisin. Nah, contohnya di situ. Nah, tapi oligopeptida kan nggak cuma ini aja ya. Nanti mungkin kamu akan menemukan oligopeptida yang lainnya gitu ya, yang mungkin saja dia terdiri dari beberapa residu asam amino. Tapi penamaannya seperti itu, selalu dimulai dari ujung N ke ujung C. Oke, sebentar. Aku baca dulu. Minta tanda tangan saja. Oke. Buka website. Oke. Dah, nyampe sini masih bisa ngikutin? Kita lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut, oke. Bentar, tak minum dulu ya. Oke. Nah, ini. Nah, tadi kan mungkin di awal saya sudah menyebutkan ya, kalau asam amino yang tadi kita lihat gitu ya, dia memiliki yang sifat kiral gitu kan ya, kecuali glisin ya, kecuali glisin itu dia nggak memiliki atom kiral. Tapi untuk asam amino lainnya dia itu pasti memiliki C yang sifatnya kiral ya, apalagi yang atom karbon C alfanya ya. Apa sih ini? Ya udahlah, kita lanjut dulu. Ke distrak, ada WA dari Pak Awan, ada dari Bu Indah ya. Ya udahlah, kita biarkan dulu. Nanti kita balas ya. Nah, tadi ya, ketika asam amino tersebut dia memiliki atom C kiral, kita tahu kan ya, mungkin di organik juga udah pernah dibahas ya. Jadi kaitannya adalah kalau dia memiliki C kiral, berarti nanti dia bisa punya kemampuan untuk memutar bidang cahaya terpolarisasi ya. Kayak contohnya di sini misalnya kamu ada cahaya terpolarisasi gitu ya. Nah, di sini ada filter polarisasi. Kemudian misalnya cahaya ini dia dilewatkan pada suatu larutan ya. Ambil contohnya suatu larutan asam amino tertentu gitu ya. Nah, ternyata nanti kita bisa melihat gitu ya. Kita bisa perhatikan di sini apa? Cahaya cahaya dari ini, atau kita bisa nyebutnya apa? Cahaya terpolarisasi, dia akan bisa berputar ya. Nah, berputarnya itu ya bergantung nanti senyawa yang kamu lewatkan cahaya ini ya. Apakah si larutan tersebut dia konformasinya dextro atau levo gitu ya. Mungkin di organik juga pernah dibahas gitu ya. Dan jadi misalnya dia bisa memutar cahaya terpolarisasi dia ke arah searah jarum jam, atau dia ke arah kiri ya gitu. Jadi itu kanan dan kiri dari mata kita ya. Jadi kalau dia ini bisa ngarah ke kanan, berarti dia kita menyebutnya apa? Kalau yang ke kanan itu berarti yang searah jarum jam ya, atau kita nyebutnya apa? Biasanya struktur yang dextro ya. Kalau yang berlawanan arah jarum jam, kebalik ya. Ini kalau yang ke sini, nah yang arah jarum jam itu biasanya kita menyebutnya dextro gitu ya. Yang berlawanan arah jarum jam itu biasanya kita menyebutnya adalah levo gitu ya. Jadi biasanya kita lambang dan L gitu ya kan struktur dari suatu senyawa gitu ya, yang dia memiliki sifat bisa cahaya terpolarisasi gitu. Nah, kalau untuk asam amino itu sendiri, nah itu pun demikian. Untuk asam amino yang memiliki C kiral pasti dia akan ada bentuk D dan ada bentuk dextro dan ada bentuk levo.
Nah, mungkin di sini ya. Jadi secara alami, secara natural gitu ya, secara alami dari organisme itu yang akan kita temukan bentuk asam aminonya itu adalah L asam amino ya. Jadi secara alami organisme itu dia akan kita menemukannya itu dia asam amino itu dalam bentuk L asam amino. Jadi kalau misalnya kamu ini ada struktur D asam amino, nah itu pasti dia hasil dari sintesis di tabung reaksi gitu. Artinya dia nggak secara alami tubuh kita sintesis banget dan menghasilkan asam amino dengan konformasi D gitu. Ya walaupun ada, tapi itu sangat jarang. Dan kalaupun misalnya suatu organisme akhirnya dia bisa menghasilkan asam amino dengan konformasi D gitu ya. Nah itu tentu saja itu yang nggak bisa membentuk konformasi D, maksud nggak? Jadi misalnya nih, ternyata dia bisa membentuk gitu kan ya. Nah ternyata untuk organisme lain yang dia nggak bisa mentesis D, dia dianggap sebagai benda asing ya atau racun. Nah seperti itu ya. Jadi memang keberadaan konformasi itu dianggap sangat penting ya, karena sel-sel kita itu sebenarnya dia secara alami atau dia masih yang L. Nah, itu. Ya, nah jadi kalau kita contohnya akan seperti ini ya. Jadi menggambarkannya atau membayangkan ya. Jadi maksudnya pencerminan satu sama lain seperti apa? Nah, ini misalnya kita punya struktur yang L gitu ya, pasti bayangan cerminnya itu adalah struktur yang seperti kita ambil contoh gini. Inilah ya. Ini adalah gliseraldehid contohnya ya. Ini ada L-gliseraldehid gitu ya, pasti dia bentuk adalah D gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat perbedaan konformasinya itu hanya dalam ruang ya. Jadi atau konformasi ruangnya yang mungkin berbeda orientasinya gitu ya. Nah, tetapi walaupun itu perbedaannya hanya sedikit gitu ya tetap aja antara senyawa yang L dan yang D itu sama sekali memiliki sifat yang berbeda. Gitu ya. Nah, selain konformasi D dan L, mungkin nanti di organik juga ya kamu pernah belajar kan ya, kita akan kenal ada yang namanya konformasi R sama S ya. Ya, konformasi R sama S. Jadi biasanya kalau kita menggunakan konformasi RS ini kita akan melihatnya itu berdasarkan kita mengurutkan berdasarkan ukuran dari gugus fungsi gitu ya. Jadi dari yang kecil ke yang besar. Seperti ini contohnya. Ini merupakan struktur S dari gliseraldehid. Nah mungkin ini lebih banyak lah ya akan dibahas di organik ya tentang stereoisomer gitu. Nah senyawa-senyawa yang dia memiliki atom-atom C-chiral gitu ya, itu tentu saja dia bisa menghasilkan berbagai isomer ruang yang berbeda ya, kayak tadi ya contohnya ya, bisa jadi dia ada dalam konformasi L atau bisa jadi dia ada dalam konformasi D gitu ya. Nah, jadi misalnya ada suatu organisme gitu ya, kan kita tahu organisme itu secara alami umumnya dia akan ditemukan asam amino yang dia miliki dalam bentuk konformasi L. Jadi kalau misalnya ada asam amino lain yang masuk ke dalam tubuh organisme dan itu ternyata asam aminonya bentuk D gitu ya. Nah, maka dia akan menganggap D itu adalah sebagai racun, gitu ya, ya. Jadi kalau misalnya, dia nggak pernah tuh mensintesis bentuk D, dia itu mensintesis bentuk L. Nah, ketika D masuk, dia pasti akan menganggapnya itu sebagai racun dan sel-sel organisme tersebut akan secara alami pasti akan memperlakukan dia sebagaimana racun, gitu, ya. Jadi penting sekali ya D sama L ini walaupun dia
hanya berbeda sedikit saja susunan dalam ruangnya ya. Kan dia cuma beda susunan dalam ruangnya aja, ya nggak sih? Rumus molekulnya sama kan kalau isomer kan ya. Nah, tetapi antara L dan D dia sama sekali nanti dia memiliki sifat keaktifan yang berbeda gitu ya ketika dia masuk ke dalam sel seperti itu. Nah, ini juga Nang sebenarnya nanti akan terjadi kasusnya gitu ya kalau misalnya kamu punya obat. Jadi kan perkembangan dunia obat-obatan itu kan semakin pesat ya. Jadi obat-obatan itu biasanya dia didapatkan melalui sintesis ya. Nah, itu kalau kamu tertarik tuh bisa tuh nanti ada mata kuliah pilihan di semester berapa ya? Itu namanya kimia medisinal tuh yang isi saya sama Pak Awan tuh. Kalau belum berubah ya nanti untuk tahun berikutnya itu kita nanti akan membahas tuh tentang bagaimana sih kaitan antara struktur kimia dan kereaktifan suatu obat. Nah, jadi kalau misalnya kamu punya suatu obat, obat disintesis dan dia ternyata bisa menghasilkan dua konformasi yang berbeda, gitu kan ya. Misalnya dia bisa disintesis dalam bentuk D atau dalam bentuk L, gitu ya. Atau kita bisa menemukan dalam bentuk R atau bentuk S, gitu ya. Nah, maka masing-masing stereoisomer itu, pasti dia akan memiliki keaktifan yang berbeda-beda, ya, di dalam organisme. Contohnya nih, nah misalnya kamu punya ibuprofen. Ada yang tahu mungkin ibuprofen? Ibuprofen obat apa nih? Ada yang kenal? Pereda rasa nyeri bukan? Pereda rasa nyeri ya, ibuprofen pereda rasa nyeri. Nah kita lihat ya, dia di sini memiliki atom C chiral, ya kan? Berarti mungkin saja ketika disintesis ibuprofen itu nanti dia ada dalam bentuk R atau S, dalam bentuk D atau L. Nah, itu yang perlu nanti diperhatikan bagaimana kereaktifan konformasi D dan L gitu ya di dalam organisme gitu ya. Jadi bisa jadi nanti salah satu konformasi itu malah bukan mengobati, malah bisa jadi berbahaya. Kayak contohnya ini ya. Contohnya nih ada obat thalidomid. Nah, thalidomid, ada yang kenal mungkin thalidomid? Obat apa ini? Ada yang pernah tahu? Thalidomid? Ada yang tahu nggak obat apa ini? Ada yang tahu? Wah, obat kanker. Ini kalau dulu sih dia umumnya thalidomid itu dia banyak diresepkan gitu ya untuk ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang lagi hamil muda itu ya. Ibu-ibu hamil muda itu kan biasanya mereka suka mual gitu kan ya, morning sick ya, kalau pagi itu suka mual gitu. Nah, biasanya thalidomid itu dia diresepkan untuk untuk ibu-ibu hamil untuk mencegah atau mengatasi rasa mualnya gitu kan ya. Jadi tapi ini harusnya sih sekarang udah nggak ada lagi di pasaran nih ya. Jadi ini obat ini harusnya udah nggak diproduksi lagi ya di pasaran, dia udah harusnya nggak ada lagi karena ternyata salah satu, nah nanti kita bahas nih ya. Jadi ternyata thalidomid ini salah satu bentuk konformasinya, itu justru dia malah menyebabkan pembentukan jaringan janin yang nggak wajar. Ya, nah jadi ini ceritanya zaman dulu ketika penelitian belum berlangsung gitu ya, maksudnya orang belum banyak meneliti tentang si thalidomid itu ya. Jadi thalidomid itu dia masih diresepkan untuk ibu-ibu hamil ya. Jadi untuk ibu hamil mengatasi rasa mualnya dia diresepkan thalidomid. Nah tapi ternyata dalam beberapa tahun kemudian itu kemudian muncul kasus dan kasusnya itu secara massal dan masif itu ternyata banyak muncul bayi-bayi yang dilahirkan dengan bentuk organ yang nggak sempurna. Kamu bisa membayangkan kan ya? Itu mengerikan sekali ya. Masalahnya itu bukan hanya 1-2 ya, tetapi secara massal gitu ya ditemukan bayi-bayi dengan bentuk organ yang tidak sempurna. Gitu ya. Nah, waktu itu orang belum meneliti secara lanjut gitu ya, apa yang salah gitu ya, tetapi pemerintah sudah memberi ini ya, pastinya sudah was-was gitu ya. Oh, kalau thalidomid itu harus segera dilarang untuk digunakan ya, terutama untuk ibu hamil. Nah, setelah bertahun-tahun gitu ya, pasti kan para peneliti itu akhirnya penasaran kan kenapa thalidomid itu dia memiliki efek samping seperti itu. Jadi ternyata ya, kalau kita lihat thalidomid
talidomid kan di sini dia punya atom C chiral kan ya. Artinya kita bisa menemukan talidomid itu dia dalam bentuk konformasi D maupun konformasi L. Gitu ya. Nah, setelah diteliti ternyata salah satu bentuk isomernya ya. Saya mungkin kamu bisa nge-explore lah ya. Saya nggak dijelaskan secara rinci itu struktur yang D atau yang L-nya gitu ya, tapi salah satu isomernya itu memang dia bisa bekerja aktif mengatasi rasa mual untuk ibu hamil. Memang tuh. Jadi salah satu bentuk isomernya itu bisa untuk emang dijadikan sebagai obat mual. Tetapi ternyata bentuk konformasi yang satunya lagi itu justru dia bekerja sebagai inhibitor atau penghambat pertumbuhan organ pada janin. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan padahal apa? Dia bedanya paling letaknya cuma di konformasi H-nya aja nih, nah. Jadi H-nya ada yang apa? Ada yang menjauhi kamu, yang menjauhi bidang atau mendekati bidang gitu kan ya. Nah, cuma letak perbedaannya di situ aja ternyata dia memiliki sifat yang sama sekali berbeda ya. Jadi kamu bisa bayangkan ternyata dengan perbedaan sekecil itu sel kamu tuh bisa membedakan ya, dan efeknya tuh begitu signifikan ya. Nah, makanya kalau kamu tertarik untuk nanti bekerja di desain obat gitu kan ya, atau kamu pengen mendesain beberapa obat baru, itu biasanya udah makin kesini itu ketika kamu mensintesis suatu obat. Jadi misalnya gini, obat ini dia akan aktif dalam konformasi D gitu ya. Ya berarti yang akan kamu sintesis itu ya konformasi D gitu. Jadi udah secara spesifik tuh. Seperti itu ya. Jadi nggak boleh kayak misalnya udah deh D sama L udah jadiin satu gitu. Ternyata bisa jadi nanti malah dia memiliki efek yang sama sekali berbeda. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Bisa ngikutin atau ada yang mau ditanyakan? Nanti banyak akan kita bahas tuh di mata kuliah pilihan medisinal loh, kalau nanti mau lihat bagaimana struktur ya, terus kaitannya sama senyawa-senyawa obat, itu nanti di kimia medisinal namanya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Ini rasanya tinggal dikit lagi. Tidak ada, Bu. Ada ya. Oke, jadi sebenarnya itu sih ya, dulu ini sedikit cerita ya, apa yang membuat akhirnya saya tertarik untuk kuliah di biokim ya. Itu sederhana aja ya. Jadi dulu saya kuliah itu ngambil S2 ya, waktu S2, S1-nya kan kimia. Kalau waktu S1 kan belum dijurus-jurusin gitu kan. Jadi ya udah masih kayak kalian lah, dapat semuanya ya. Anorganik, biokim, analitik semuanya gitu ya dapat. Nah, ketika S2 itu motivasi saya akhirnya ngambil ke biokim itu benar-benar pure karena apa? Kayak saya itu melihat banyak fenomena yang terjadi sama sel kita itu yang amazing gitu ya. Jadi kayak contohnya dulu aja kayak orang diabetes gitu ya. Kok kenapa ya orang bisa diabetes gitu? Apa yang salah? Insulinnya emang kenapa gitu ya. Jadi ibu itu dulu akhirnya ambil kuliah biokim itu cuma gara-gara penasaran aja apa yang terjadi dalam tubuh gitu. Nah, ternyata begitu kuliah di biokim, wah, aku amazing gitu ya. Jadi kayak yang menemukan banyak banget yang kejutan-kejutan ya di biokim. Jadi kayak banyak tahu, wah gila ya, ternyata hanya karena ini aja gitu ya dia bisa memiliki efek yang besar gitu. Atau kayak misalnya kita tahu, mungkin kamu belajar kan sel itu kan kecil banget gitu ya, tapi ternyata dalam sel itu sumber kehidupan kita ya ada di sel itu kan. Ada DNA gitu. Apa kabarnya kalau misalnya DNA kamu berhenti untuk dia replikasi gitu kan ya, wah itu pasti akan berbahaya gitu. Atau misalnya sistem metabolisme tubuh kamu itu ada yang ngambek gitu kan ya, wah itu pasti akan jadi sesuatu yang berbahaya ya. Jadi disitulah saya menyukai biokimia ya. Nah mungkin kalian punya ini masing-masing lah ya, punya pandangan masing-masing. Atau misalnya wah aku lebih nyaman Bu kalau di bidangnya ini karena kayak lebih relate aja seperti ini. Boleh. Tapi Ibu punya alasan tertentu ya kenapa saya menyukai biokimia. Seperti itu. Walaupun dasarnya saya nggak suka biologi sebenarnya. Tapi terpaksa jadi harus belajar tentang sel gitu segala macam gara-gara ambil biokimia. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut ya. Nah, tadi kita sudah membahas ya tentang 20 asam amino ya. Jadi tadi yang di tabel itu ke 20 asam amino itu dia yang merupakan komponen penyusun protein ya.
di dalam suatu organisme. Jadi 20 asam amino itu yang sebagai komponen penyusun protein. Nah, Bu, selain itu emang nggak ada asam amino yang lainnya? Nggak ada gitu ya. Jadi ada asam amino turunan-turunan dari 20 asam amino itu gitu ya, tetapi dia fungsinya itu bukan sebagai pembentuk protein gitu loh ya. Jadi ini ada beberapa turunan asam amino nih ya contohnya. Ada fosfoserin ya, kemudian ada karboksiglutamat ya, hidroksiprolin ya, metil histidin, kemudian ada asetilisin gitu ya. Nah ini ini merupakan contoh-contoh dari asam amino atau turunan asam amino yang 20 tadi ya, tapi ya mereka ini bukan merupakan penyusun dari protein. Jadi kalau penyusun protein-protein kita ya yang tadi 20 asam amino yang kita kenal seperti itu ya. Atau dulu ada istilahnya asam amino esensial, non esensial gitu ya. Ada yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menyusun protein, ada juga yang tugasnya dia bukan untuk menyusun protein ya. Mungkin aja dia adalah sebagai koenzim gitu ya, atau dia mempunyai fungsi lainnya lah. Nah, ini bisa kamu lihat nih ya. Ini kesukaannya SpongeBob ya. Apa ini yang kamu lihat nih? Ubur-ubur ya. Biasanya SpongeBob suka gitu. Ada yang masih suka nonton SpongeBob gak sih ya? Sukanya kan dia nangkep ubur-ubur ya, pakai jaringnya itu, suka lari-larian ya. Nah ini ubur-ubur enak ya. Mungkin kamu tahu kalau ubur-ubur itu ternyata dia ketika dia ada di lingkungan yang gelap gitu ya, itu ternyata dia bisa memancarkan ya atau memendarkan cahaya seperti ini ya. Jadi dia kayak berpendar ya, glow in the dark lah ibaratnya ya. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat ubur-ubur itu dia punya sifat seperti itu? Nah itu tak lain dan tak bukan adalah peran dari oligopeptida ya. Jadi dalam ubur-ubur dia memiliki oligopeptida ya yang terdiri dari 3 residu asam amino ini ya, ada serin, tirosin sama glisin gitu kan ya. Nah jadi mereka akan membentuk suatu siklik. Nah jadi kalau kita lihat di sini ketika oligopeptida ini dia membentuk struktur yang siklik gitu kan ya, sehingga nanti di sini dia akan memiliki beberapa kita biasanya nyebutnya kromofor ya kalau nggak salah. Jadi kromofor itu dia sifatnya adalah, kromofor itu biasanya ciri-cirinya adalah memiliki banyak ikatan rangkap. Nah, jadi kalau kita lihat nih, ini kan banyak sekali ikatan rangkap yang terbentuk ya pada struktur oligopeptida ini. Nah, kromofor itulah yang nanti dia bisa memiliki sifat fluorescence tadi ya. Ibaratnya dia bisa memendarkan cahaya gitu ya pada keadaan gelap. Nah, ini ya. Kita lihat ternyata oligopeptida itu dia juga punya peranan yang penting dalam suatu organisme. Gitu. Nah, selain itu, selain pada ubur-ubur tadi, jadi ada beberapa oligopeptida yang juga punya peranan penting. Nah, ya untuk berbagai aktivitas di dalam sel kita. Ini beberapa contoh aja Ibu tampilkan ya, ada GABA. Ini protein GABA bisa kita nyebutnya gitu ya, aminobutyryl acid. Jadi GABA ini biasanya dikaitkan dengan imun sistem kita. Nah, ya, jadi ini nanti dia punya fungsi sebagai imun sistem. Kemudian histamin. Nah, histamin itu biasanya dia dijadikan sinyal ya, sinyal. Jadi ketika badan kita itu kemasukan sesuatu yang asing. Maksudnya gini, mungkin kamu pernah mendengar istilah alergi ya. Jadi mungkin ada beberapa orang gitu ya yang kalau ada debu yang terlalu banyak gitu ya, kemudian tubuhnya akan punya respon tertentu gitu ya. Atau misalnya dia makan udang gitu kan ya, ternyata tubuhnya dia memiliki respon tertentu. Nah, respon itulah yang dia dikeluarkan ya oleh suatu senyawa ya, oligopeptida yang kita sebut sebagai histamin ya. Jadi histamin itu kayak sinyal lah ketika badan kamu dia terjadi alergi gitu ya. Nah, terus di sini ada dopamin sama tiroksin ya. Dopamin itu hormon ya, tiroksin juga hormon gitu ya. Dan mungkin ada lagi yang kamu kenal di sini Ibu nggak menuliskan
ininya ya, strukturnya mungkin ada yang pernah dengar insulin gitu kan ya, hormon insulin itu juga dia merupakan oligopeptida walaupun dia agak rantainya lebih panjang dikit dibandingkan tiroksin dan dopamin ya. Jadi itu adalah contoh-contoh oligopeptida yang sangat berguna di dalam tubuh ya. Jadi tentu saja keberadaannya gitu kan punya fungsi masing-masing di dalam tubuh kita. Nah, contoh oligopeptida yang lainnya, nah ini yang juga sangat penting tuh untuk yang kita punya itu adalah glutathione. Nah, ya. Jadi glutathione itu kalau kita lihat di sini dia ada residu glutamat ya, sistein sama glisin ya. Jadi glutathione itu kita mengenalnya adalah sebagai antioksidan alami yang dimiliki oleh tubuh gitu ya. Jadi di dalam tubuh kita glutathione itu dia nanti perannya adalah untuk menangkal radikal bebas ya. Mungkin kamu tahu sumber radikal bebas itu banyak banget ya yang ada. Misalnya kayak kamu banyak mengkonsumsi makanan yang dibakar ya atau misalnya kayak contohnya steak ya. Steak dibakar apa dipanggang sih? Nah gitu lah ya. Terus sate, ikan bakar, ayam bakar gitu ya. Nah, itu sebenarnya termasuk ke dalam makan mengandung banyak radikal bebas gitu ya. Atau misalnya kamu ada di daerah industri ya, yang polutannya banyak banget. Nah, itu tentu saja banyak sekali radikal bebas. Nah, tubuh kita dia punya antioksidan alami. Jadi glutathione itu nanti fungsinya adalah untuk menangkal radikal bebas ya. Radikal bebas itu biasanya dari atom oksigen ya. Nah, radikal bebas itu kalau tidak ditangkal oleh antioksidan yang ada dalam tubuh, maka dia bisa untuk berikatan sama senyawa kita yang lain-lain. Gitu ya. Tentu saja kalau dia nabrak sana sini itu nanti dia akan mengganggu fungsi dari itu gitu. Makanya kita perlu suatu antioksidan alami dalam tubuh ya. Nah, nanti glutathione dia bisa menangkal radikal bebas sehingga si oksigennya itu jadi lebih kalem ibaratnya seperti itu. Ya. Nah, tetapi tentu saja ya glutathione di dalam tubuh kita itu sifatnya terbatas ya, makanya kita mungkin kamu pernah dengar istilah seperti kayak misalnya ibu lah kemarin ya, ibu terserang virus kemudian ibu percaya gitu kan ya, ibu udah vaksin, kemudian ibu juga pasti punya antioksidan, antibodi, sistem imun yang kuat. Tetapi kita nggak boleh jumawa juga. Jadi ibaratnya kayak nggak, ya udahlah kita punya glutathione biar dia yang kerja, itu nggak boleh gitu juga. Kita harus mengimbangi dengan asupan antioksidan lain. Nah, yang bisa kita dapatkan dari mana? Ya dari sayur, dari buah ya, dari makanan yang kamu konsumsi, tentu saja makanan-makanan sehat seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kebutuhan akan antioksidan kamu itu terpenuhi, ya ibaratnya badan kamu itu insya Allah fit lah, bisa menjaga dari serangan penyakit gitu. Tapi kalau kamu misalnya hidupnya sembrono gitu ya, sembarangan makannya nggak ibaratnya nggak diimbangi lah. Bukan berarti kita, Bu, masa sih Bu aku nggak boleh makan mie instan? Boleh ya, tapi kan bukan berarti tiap hari kamu makan mie instan gitu kan ya. Terus misalnya, Bu, masa sih Bu aku nggak boleh makan junk food? Ya monggo, tapi jangan jadikan itu sebagai habit kamu gitu ya, tiap hari pesen junk food terus ya. Nah gitu, tapi kita harus membantu antioksidan atau membantu glutathione yang ada dalam tubuh kita itu agar dia nggak kewalahan ya. Jadi ketika ada radikal yang masuk, antioksidan alami kita masih tetap bisa bekerja sebagaimana mestinya. Itu. Wah, habis ternyata slide-nya. Oke, nyampe sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Wah, udah jam 3:03 ya. Ya, emang target Ibu cuma menjelaskan ini, asam amino dan turunannya. Oke, ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ini manusianya kabur jangan-jangan. Masih Bu. Masih Bu. Tinggal kabur. Bertanya, Bu. Monggo, silakan. Siapa nih? Nah, tadi tentang kimia organik itu sama biokimia itu, Bu, ada materi tentang kosmetik gitu nggak?
Kalau kosmetik tergantung kosmetiknya ke arah mana kamu nak. Ya, kalau kosmetiknya itu kan banyak kan biasanya kalau peracikan bahan-bahan kosmetik itu bisa nanti mengkaitkan antara ilmu biokim sama organik itu ada gitu kan ya. Contohnya apa? Misalnya kau pengen membuat lotion ya sebagai antioksidan alami gitu kan ya. Jadi mungkin nanti kamu perlu riset gitu kan ya, bahan atau kandungan senyawa apa yang bisa punya peran sebagai antioksidan kayak gitu. Bisa aja, tapi kalau kamu arah kosmetiknya itu lebih ke arah yang wah aku pengen nguji nih Bu, ini kosmetiknya dia mengandung merkuri nggak ya gitu ya, atau dia mengandung bahan berbahaya buat kulit nggak ya. Nah itu biasanya lebih banyak kita akan menggunakan prinsip-prinsip kimia analitik ya gitu, proses pemisahannya, kemudian proses pengujiannya kayak gitu paling. Tapi ilmu satu sama lain itu sebenarnya saling berkaitan ya, dia saling terintegrasi satu sama lain gitu Leo. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan enggak? Sudah cukup. Ada kuliah lagi habis ini? Nah, tidak ada ya. Nggak ada. Oke, ya wes lah kalau misalnya nggak ada, mungkin kuliah hari ini kita batasi sampai sini gitu ya. Tadi Ibu kan bilang ya kita mau latihan untuk itu ya, menentukan muatan asam amino. Mungkin juga nanti kita latihan untuk beberapa oligomer gitu ya, oligopeptida, bagaimana menentukan muatan totalnya, terus pH atau titik isoelektriknya di mana gitu ya. Nanti akan Ibu berikan ini ya, soal latihannya. Yaudah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, berarti kita cukupkan kuliah kita sampai sini. Ini nggak perlu kan ya retoretannya ya? Kamu nyatet kan? Perlu Bu. Perlu apanya loh coy? Ini kan saya nggak nulis apa-apa. Dia mah. Ya udah nanti paling tak kasih lah. Padahal saya nggak nulis apapun itu loh coy. Ya nanti paling tak kasih ke kalian. Ini kalian ada yang nge-record saya nggak nih? Kalian dapat rekaman ininya kalau kuliah gini. Kan saya masih, apa kita mau beralih ke Jitsi? Mau pakai Jitsi Meet atau gimana? Boleh Bu. Mau Bu. Pakai Jitsi Meet aja. Jitsi Meet itu agak berat sih nak di handphone saya. Ininya ya, lebih enteng Google Meet saya ya. Tapi kalau selama kalian masih ada, ini ada juru rekamnya nggak kalian? Kemarin tuh kayaknya si ini ya, siapa? Kemarin yang WA aku ya, si Stefan Gulo ya. Stefan Bu di streaming. Wah di streaming. Ketawa nih gue ya. Waduh ya. Tapi dibatasi aja ya, yang nonton kalian aja. Nanti kalau yang nonton banyak dimonetize lagi ya sama si Stefan ya. Dibagi-bagi nanti kalau udah dapet AdSense ya, Stefan ya. Di privat ya. Oke, boleh lah kalau mau disimpan untuk kebutuhan kalian belajar lagi silakan. Ya wes, kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan ya kuliah kita sampai ini. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Kamis depan ya. Ibu akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.